Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya ingin memaparkan tentang masalah apa yang coba saya tangani di kelas untuk masalah utamanya yakni kejahatan internet pada remaja tunagrahita. Nah, jadi latar belakang masalahnya adalah ketika siswa tunagrahita khususnya yang remaja SMP dan SMA dan mereka bercerita tentang bagaimana pengalaman mereka ketika berinteraksi dengan sebaya lawan jenisnya di WhatsApp atau di Facebook, di internet gitu. Dan ya secara mereka adalah remaja yang sedang suka dengan pacaran seperti itu. Dan ternyata mereka mengalami beberapa hal yang bisa kita kategorikan dengan sexual grooming. Jadi sexual grooming ini adalah salah satu tindakan kejahatan di internet yang sering terjadi di sosial media gitu. Jadi pelaku ini tiba-tiba mendekati korban dengan ya sopan-sopan aja gitu, ingin menjalin interaksi, menjalin hubungan, tapi di satu saat ketika korban sudah mulai nyaman, pelaku ini mulai melancarkan atau memulai aksi tidak senonohnya. Nah, di beberapa korban atau di beberapa siswa yang bercerita kepada saya, diantaranya beberapa hal yang terjadi yakni contohnya berbicara vulgar. Jadi pacarnya ini ya bicara maaf saru gitu kalau bahasa Sundanya, jorang atau apalah itu. Kemudian yang kedua tiba-tiba mungkin dari kerudung minta foto dong nggak pakai kerudung gitu, dan terus ke bawah minta foto dong nggak pakai baju gitu, memperlihatkan dadanya sampai ke bawahnya lagi gitu. Dan setelah minta foto itu si pelaku kadang minta korban untuk video call dan nemenin pelaku untuk masturbasi seperti itu, hingga akhirnya gitu sampai ke meminta untuk berhubungan seks. Dan mengejutkannya ini ternyata tidak hanya dialami oleh 1-2 siswa saja gitu, jadi ada beberapa lebih dari itu intinya gitu. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena tunagrahita sendiri dengan karakteristiknya intinya mereka pasrahan. Selain itu ya namanya remaja, mereka sedang mengumpulkan kepercayaan diri. Jadi ketika ada orang yang sok akrab yang kemudian menyanjung-nyanjung atau ya seperti itulah, mereka merasa bahwa oh saya ternyata disenangi oleh orang lain gitu. Dan perasaan itu yang kemudian mendorong dia untuk lebih pasrah gitu. Nah, inilah latar belakangnya. Kemudian yang selanjutnya akar permasalahannya, oke, yang pertama itu HP ini jadi alat utama dalam mereka mengarungi kehidupan sehari-hari. Jadi kalau dulu mungkin diasuh sama pengasuh atau sama orang tua, mungkin sekarang banyak diasuh sama HP anak-anak itu. Dan gak ada kontrol dari orang tua. Kemudian akar permasalahan kedua, ya kembali ke karakteristik mereka pasrahan gitu. Dan mereka dalam tahap pengembangan kepercayaan diri. Jadi ketika ada, seperti tadi disebutkan, ketika ada yang ngedeketin ya senang-senang aja gitu. Kemudian yang ketiga, ya belum ada kegiatan pencegahan dari pihak sekolah untuk mencegah atau melindungi siswa dari kejahatan internet atau social grooming. Nah, kemudian untuk alternatif solusi yang diupayakan, yang pertama kita buat layanan literasi biar lebih fleksibel, ya literasi digital juga. Selain di kelas, jadi kita di Google Classroom atau mungkin di sosial media di WhatsApp, kita lakukan banyak pembelajaran buat mereka gitu. Biar mereka bisa mengidentifikasi mana ini
yang membahayakan atau mana yang mungkin sekedar berinteraksi seperti biasa gitu. Kemudian yang tindakan yang kedua itu membuka kanal pengaduan lewat WhatsApp. Jadi anak-anak bisa setiap saat menghubungi nomor tersebut untuk menceritakan apa yang mereka sudah alami gitu. Kemudian yang ketiga membuat kelompok bimbingan sebaya. Jadi mereka bisa saling berbagi, bisa saling bercerita lewat teman sebayanya di kelas atau di luar kelas gitu. Dan itu terbukti sangat efektif untuk mengetahui apa perkembangan yang sedang terjadi di anak gitu. Dan yang keempat ini juga belum dilaksanakan, buat jejaring kerjasama sama orang tua siswa. Dan hasil pemecahan masalah yang udah terlihat sekarang, yang pertama ya minimal siswa bisalah mengidentifikasi ciri-ciri pelaku seksual grooming gitu. Dan rata-rata ya pacar-pacar mereka sendiri gitu. Orang-orang apa sih namanya ya yang mereka kira pacar sendiri gitu, itu pelakunya. Kemudian selanjutnya ya siswa mampu mengadukan masalahnya kepada guru. Ini juga apa sih namanya ya hasil dari memang bukan instan terjadi saat itu, tapi memang sudah terjalin hubungan yang cukup erat dan cukup lama juga antara saya dengan siswa. Jadi siswa bisa bercerita dengan bahasa mereka, dengan gaya mereka gitu. Ya kita juga harus membatasi, nggak harus nggak harus terbatas bahasanya gitu. Apakah harus ilmiah, apakah harus sopan gitu. Justru dengan dengan berbaur dengan bahasa mereka, mereka bisa lebih enjoy ketika bercerita. Demikian untuk deskripsi pemaparan dari pemecahan masalah yang saya lakukan di bulan Oktober. Semoga bisa menjadi masukan untuk semua pihak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.